Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb pemilik seluruh semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat ya saat pandemi ini, sehingga kita bisa mengikuti kajian online yang diadakan oleh Karimah Community. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dinul Islam. Baik, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi umahat semua yang sudah bergabung dalam kajian pada pagi hari ini. Insya Allah Ustazah sudah bersama kita ya, jadi kita segera mulai saja. Untuk susunan acara setelah pembukaan ada tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Vita. Kepada Mbak Vita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaum. Wa kunna lihukmihim syahidin. Fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka itu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Mbak Vita. Semoga buat kita yang menyimak dan yang mendengarkan, insya Allah diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, sebelum kita mulai langsung ke materi, ya, saya akan menyampaikan sedikit tentang biodata dari Ustazah Nur Hamidah ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan beliau ya. Nama lengkap Ustazah adalah Nur Hamidah LC.MAG. Alamat tempat tinggal beliau di Gang Haji Baing, RT 11 RW 4 nomor 128, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur. Tempat tanggal lahir beliau Jakarta 13 Februari 1975. Pendidikan beliau S1 Al-Azhar Universitas Kairo, Mesir, S2 IAIN Jakarta, dan saat ini sedang mengikuti program S3 di Institut Ilmu Quran Jakarta. Aktivitas beliau tahun 2000 sampai dengan sekarang adalah dosen STAI Al-Qudwah Depok. Tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai Syariah Konsultan Center Indonesia. Tahun 1997 sampai dengan sekarang sebagai narasumber keislaman di Majelis Taklim dan Perkantoran. Tahun 2005 sampai dengan sekarang, beliau ada di Departemen Dakwah PP Salimah. Ada beberapa karya buku yang telah beliau buat ya, hasil karya beliau. Yang pertama yaitu di tahun 2007 tentang tafsir tematik surat Yasin. Yang kedua tahun 2010 zikir dan doa dalam Al-Quran. Dan yang ketiga tahun 2021 1001 kisah cahaya bumi Anbiya. Nah, ini yang akan buku ini yang akan beliau paparkan pada pertemuan kajian kita pada pagi hari ini ya, Bun. Status beliau menikah dengan 3 orang anak. Nama suami beliau Muhammad Dodi Bintoro SE. Ya, mungkin itu sekedar sekilas tentang biodata dari Ustazah Nur Hamidah. Ya, baik, tanpa berpanjang kalam, saya persilakan Ustazah Nur Hamidah untuk memulai paparannya. Dipersilakan Ustazah. Ya, jazakillah Mbak Pipit. Jadi saya boleh ya share screen sendiri? Sebab nanti ada beberapa yang harus saya tunjuk dengan kursor. Udah nampak kan? Mbak Pipit udah nampak? Sudah. Alhamdulillah. Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhwat dan ummahat Majlis Taklim dalam komunitas Al-Karimah, juga RKI ya, Rumah Keluarga Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari metode cerita yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, bimbing kepada kita. Karena seperti yang sudah kita pelajari dan kita ketahui bersama-sama, kalau Al-Quran itu bukan buku cerita. Kalau Al-Quran buku cerita, pasti harus sesuai dengan standar dalam cerita. Misalnya judulnya, kemudian cerita lengkapnya, kapan kejadiannya, di mana, permulaan seperti apa, akhirnya seperti apa dalam satu kisah, itu kan harus tuntas. Ternyata di Al-Quran banyak cerita-cerita yang tidak sesuai dengan standar metode sebagai buku cerita. Karena sekali lagi,
Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran adalah buku hidayah. Kalau disebut dengan buku hidayah, maka cerita-cerita dalam Al-Quran hanya sebuah metode untuk memberikan hidayah, memberikan pelajaran. Jika cerita-cerita itu masuk kategori dalam surat-surat Makkiyah, berarti metode yang ingin ditanamkan kepada kita, yang ingin diajarkan kepada kita, belajarlah dari cerita tersebut tentang pendidikan akidah dan akhlak. Namun, jika ayat-ayat, kisah-kisah tersebut diturunkan ketika di periode Madinah, berarti yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah tersebut berkaitan tidak hanya masalah kekuatan akidah, tidak hanya bicara kekuatan akhlak, tapi harus ada action ya, bagaimana muamalah hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan masyarakat. Inilah yang akhirnya bismillah pada kesempatan kali ini kita harus menyamakan dulu sebuah visi dan misi bahwa apa yang akan kita bahas di sini sekali lagi untuk semakin memantapkan kita bahwa Al-Quran adalah huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita harus mengambil hikmah dari apa yang nanti diceritakan dalam Al-Quran, harus menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Nah, harus disepakati lagi. Takwa di dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6 itu Allah mengingatkan bahwa takwa itu ketika kita memiliki sebuah responsibility ya, sebuah mas'uliyah ya, sebuah tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, tanggung jawab menjaga diri kita dan juga wa ahlikum, keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Bismillah, moga-moga pada kesempatan kali ini hasil dari apa yang kita pelajari dari sebuah penggalan cerita di dalam Al-Quran yang saya beri judul 1000 Kisah Cahaya Bumi Anbiya akan mengantarkan kepada kita peningkatan dalam ketakwaan. Yaitu kita akan semakin punya rasa tanggung jawab, tidak hanya diri kita, tapi juga keluarga kita, masyarakat kita, mengambil pelajaran dari cerita ini agar semuanya terhindar dari api neraka. Untuk menjadikan kita terhindar dari api neraka, nggak hanya omdo, nggak cuma ngomong doang. Takut sama neraka, takut. Jangan. Kepengen masuk surga, kepengen. Terus, fabima tadkhulul jannah, kamu masuk surga pakai apa? Nggak boleh ngomong doang. Tapi harus ada actionnya, harus ada sebuah amal yang akan kita lakukan. Amal yang akan kita lakukan inilah ya akan menjadikan buah dari keberhasilan dalam taklim virtual yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Karimah, juga bekerja sama dengan RKI di Makassar. Bismillah, ya kita mulai dengan 1001 kisah cahaya bumi Anbiya. Bismillah, cerita ini sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita. Berhati-hatilah dalam sebuah lisan. Hati-hati, karena setiap ucapan kita hari ini itu akan mendesain takdir kehidupan yang akan datang. Ini akan mendesain peradaban nanti anak keturunan kita. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan lisan-lisan yang baik, lisan-lisan yang akan menjadikan anak keturunan kita dalam mengisi peradaban yang terbaik. Tapi kita juga jangan sampai naudzubillah min dzalik, justru lisan kita yang akan menghancurkan masa depan anak keturunan kita, yang akan menghancurkan peradaban manusia. Kita tidak mau seperti itu. Karena semua kisah, kenapa saya sebut dengan 1001 kisah? Karena saking banyaknya, ya saking banyaknya
apa yang terjadi di bumi Anbiya, ya, bahwa semua ini sebenarnya bermula hanya gara-gara lisan mulianya Nabi Ibrahim, sang visioner, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam setelah diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 100. Megang apaan? Aduh, hostnya mungkin dibantu ya. Kok ada air? Yang belum memute, mohon maaf karena saya pakai headset, jadi kalau udah ada yang ngomong langsung teng gitu. Ya, jadi semua kisah ini bermula dari lisan sang visioner. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Ingat, setelah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan bikalimatin, banyak ujian-ujian. Fa'atammahunna, Nabi Ibrahim tamam, sempurna dalam melaksanakannya. Nah, maka pada kesempatan kali ini, setiap kita harus mengambil pelajaran dari kisah ini. Hidup pasti bersahabat dengan yang namanya ujian. Jadi jangan pernah protes sama Allah. Ya Allah, kok gak kelar-kelar sih ujian? Ya Allah, kok gak kelar-kelar sih musibah? Kurang apa sih saya? Yang udah bolak-balik ibadah, udah bolak-balik berdoa, tapi gak berhenti-berhenti ujian. Ya, udah gabut duluan, udah kalah duluan sama ujian. Berarti dia tidak memahami bahwa hidup ini pasti bersahabat dengan ujian. Dan ujian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah murka, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita. Sama dengan anak-anak kita yang sekolah, gak pernah berhenti dari SD kelas 1 ujian, kelas 2 ujian, kelas 3 ujian, SMP ujian, SMA ujian, sampai tingkat kuliah, doktor pun juga akan ujian. Karena ujian itu adalah proses untuk mengangkat derajat seseorang. Positive thinking lah bahwa ya Allah, saya akan melaksanakan proses ujian ini dengan baik agar saya bisa lulus, tidak hanya nanti kita yang mulia, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, anak keturunan kita, semuanya pun mulia. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji dengan banyak ujian. Nah, nanti di dalam buku yang sudah saya coba jama'ahu, saya bukan ngarang karena nggak boleh cerita-cerita dalam Al-Quran itu ngarang. Kalau ngarang bisa jadi kategorinya nambah-nambah ayat itu dengan cerita-cerita dongeng Israel namanya Israiliyat. Itu juga dosa. Kalau nambah-nambah cerita ya dianggap sebagai hadis, namanya hadis palsu, itu dosa. Jadi sebenarnya buku ini bukan karya saya. Buku ini saya hanya jama'ahu, saya hanya mengumpulkan dari apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, lalu saya kompilasi agar menjadi sebuah buku hidayah. Dan hidayah ini ya, adalah salah satunya bagaimana semua keajaiban-keajaiban yang terjadi di bumi Anbiya sampai akhir zaman itu semua bermula dari lisannya Nabi Ibrahim. Nah, di dalam buku ini nanti ada daftar-daftar pustaka, juga ada referensi bagaimana Allah menguji keluarga Nabi Ibrahim. Dari mulai Nabi Ibrahim masih pemuda, lalu Nabi Ibrahim menikah sampai akhirnya pernikahan yang cukup lama, akhirnya punya anak, lalu keluarganya juga diuji, ya Nabi Ismail, Nabi Ishak itu semua diuji. Singkat cerita, ya setelah semua lulus ujian, apa kata Allah? Ya setelah Nabi Ibrahim dan sekeluarga lulus ujian, lalu Allah berfirman, Qala inni ja'iluka linnasi imama.
Ya Ibrahim, resmi engkau diangkat menjadi pemimpin manusia. Jadi pemimpin. Enggak. Nabi Ibrahim bernegosiasi sama Allah. Enaknya begitu kalau Allah udah suka. Kalau Allah udah suka sama kita nih, kita bisa negosiasi sama Allah. Jika memang negosiasi itu ahsan, lebih baik dari apa yang Lalu apa negosiasinya Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan cuma aku jadi pemimpin dunia, pemimpin manusia, tapi juga wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku. Akhirnya apa? Deal. Allah pun sepakat ya bahwa semua anak keturunan Nabi Ibrahim kelak akan menjadi pemimpin sampai akhir zaman. Akan jadi pemimpin. Deal. Lalu Allah memberikan pengecualian. Qala la yanalu ahdil zalimin. Tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nah, karena Allah sudah janji sama Nabi Ibrahim bahwa tidak hanya Nabi Ibrahim menjadi pemimpin, ya, tapi semua keturunannya, ya, sampai akhir zaman yang akan menjadi pemimpin adalah dari garis Nabi Ibrahim, maka akhirnya bermulalah cerita itu ya dari kisahnya Nabi Ibrahim. Kelak dari garis keturunan Nabi Ibrahim, merekalah yang akan menjadi pemimpin. Nah, singkat cerita, endingnya nih yang masih kita tunggu karena ini adalah sebagai mukjizat, tanda-tanda akhir zaman. Kelak nanti pemimpin akhir zaman kan cuma dua. Dari garis Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi pemimpin dialah Imam Mahdi. Imam Mahdi harus keturunan Rasulullah. Harus dzurriyyatnya Nabi Ismail. Harus keturunan dari Nabi Ibrahim. Kenapa harus? Karena Allah sudah janji bahwa nanti pemimpin sampai akhir zaman itulah garis dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu Nabi Ismail, maka dari garis Nabi Ismail, dialah Imam Mahdi. Prosesnya nanti seperti apa? Nah, kita akan ceritakan secara bertahap di taklim ini. Terus yang kedua, dari garis Nabi Ishak, ya, yaitu ya Bani Israel, yang menjadi pemimpin adalah Nabi Isa. Lalu kenapa Nabi Isa jadi pemimpin? Karena kita tahu Allah sudah menegaskan tadi kepada Nabi Ibrahim, deal, anak keturunan kamu akan jadi pemimpin, tapi tidak berlaku bagi orang yang zalim. Sedangkan dari garis Nabi Ishak, Bani Israel tercatat dalam sejarah. Mereka lah disebut dengan bangsa yang maghdub, bangsa yang dimurkai, bangsa yang bolid, bangsa yang sesat. Kenapa? Karena mereka lah tokoh-tokoh kezaliman yang membunuh para nabi dari garis mereka sendiri. Ya, bahkan nabi terakhir dari garis Bani Israel yaitu Nabi Isa alaihissalam itu pun mau dibunuh. Kalau Nabi Isa terbunuh berarti Allah pembohong. Allah bohong. Katanya pemimpin umat manusia sampai akhir zaman harus garis dari Nabi Ibrahim. Sedangkan dari garis Israel, Nabi Isa kok meninggal, berarti habis dong keturunannya. Orang gak punya keturunan Nabi Isa. Ya, kalau Allah membiarkan Nabi Isa terbunuh pada saat itu, maka Allah pembohong. Allah lah yang membuat skenario. Akhirnya Nabi Isa disimpan oleh Allah. Umur Nabi Isa terbatas, tapi umur dunia sampai akhir zaman masih panjang. Bagaimana Allah memelihara janji
menjaga janji yang sudah Allah ikrarkan kepada Nabi Ibrahim, itulah yang akhirnya Nabi Isa alaihissalam disimpan oleh Allah di langit kedua, agar nanti tiba saatnya akhir zaman. Dari garis Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itulah Imam Mahdi. Dari garis Bani Israel, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah. Merekalah berdua yang akan menjadi pemimpin melawan sang pemimpin kekafiran pada saat itu, yaitu Dajjal laknatullah. Untuk menghadirkan keyakinan kita seperti ini, bahwa janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Maka Allah menyuruh kita, belajarlah dari Al-Quran. Al-Quran ini buku hidayah. Kalau Allah sudah janji, Allah tidak akan ingkar janji. Kalau Allah sudah janji, Allah punya skenario yang terbaik. Bagaimana skenarionya? Inilah skenario Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah. Mereka, para orang-orang kafir musuh Islam, punya skenario untuk menghancurkan umat Islam. Tapi ya Allah lah khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah membuat skenario. Sekali lagi, kalau kita belajar dari bulan ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj di surat 17 ayat 1. Rekan-rekan, akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lihat di ujung ayat pertama surat Al-Isra, Allah menyebutkan, sengaja Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa? Ujung ayatnya Allah menggunakan dua sifat. Sami', Allah maha mendengar. Basir, Allah maha melihat. Karena Allah hanya ingin menunjukkan kepada kita, ini loh skenario Allah. Allah cuma kepengen dengar kamu ngomong apa. Allah cuma kepengen basir, Allah cuma pengen ngeliat apa action kamu. Apa yang kamu lakukan ketika Allah memainkan skenario ini. Nah, gimana skenario Allah? Nah, dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki dua anak. Yang pertama dari garis ya Ibunda Hajar. Dialah yang lahir lebih dahulu, Ismail alaihissalam. Yang kedua dari garis Ishak ya, yaitu Ibunda Sarah. Lahirlah Ishak alaihissalam. Dari dua anak Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan skenario sebagai pemimpin akhir zaman. Dialah garis keturunan Nabi Ibrahim, yaitu untuk Nabi Ismail alaihissalam, Allah utus dari keturunannya Khatimul Anbiya, Nabi penutup, dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok cuma satu? Karena memang Nabi Ibrahim berdoanya bersama dengan Nabi Ismail diutus dari Mekah. Cuma satu Nabi. Ya, Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Itu kan surat Al-Baqarah. Ya Allah, utuslah dari bangsa ini, dari kaum ini, rasulan. Cuma seorang rasul. Wajar akhirnya berbeda dengan dari garis Ishak. Dari garis Ishak, ya dialah yang akhirnya menjadi banyak nabi. Karena Ishak punya anak bernama Yakub. Dari garis Yakub inilah yang kita tahu ceritanya dalam surat Yusuf, ya saudara-saudara Yusuf yang singkat cerita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga tempat suci yang bernama Al-Aqsa. Kan begitu. Berbeda dengan garis Ismail. Allah minta untuk menjaga Ka'bah Baitullah. Jadi dua simbol
yang ada, kok gambarnya nggak muncul ya? 2 simbol yang ada di garis Nabi Ismail yaitu Ka'bah, garis Ishak itulah Al-Aqsa. Inilah 2 simbol yang akan menjadi simbol pusat persatuan umat Islam sedunia. Dan kita tahu dari garis Nabi Ishak tadi, yaitu Yakub dalam surat Yusuf, ya ketika Nabi Yusuf diperlakukan kayak apa sama saudara-saudaranya, dibuang karena kedengkian, sampai akhirnya kan Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh kafilah ke Mesir. Kemudian akhirnya di Mesir itulah singkat cerita Nabi Yusuf dengan mukjizat menakwilkan mimpi pada saat itu yang akhirnya Mesir terhindar dari paceklik. Beda dengan saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Sampai akhirnya Nabi Yusuf meminta saudara-saudara yang ada di Palestina semua ya hijrah pindah ke Mesir. Mulai saat itulah ya keturunan dari garis Ishak, Yakub, ya Bani Israel ada di Mesir. Semua garis dari Ishak yaitu Bani Israel, Nabi Musa, Harun, sampai nanti Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, itu adalah garis dari Bani Israel. Terakhir dari garis Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Isa belum menikah pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh kaumnya? Mau dibunuh. Kalau Nabi Isa terbunuh, mati pada saat itu, sekali lagi Allah bohong. Allah udah janji sama Nabi Ibrahim bahwa nanti anak keturunannya ya akan menjadi pemimpin, sedangkan Nabi terakhir, Nabi Isa diperlakukan kayak begitu oleh kaumnya, yang cuma sedikit lagi, min hawariyun, ya min hawariyin kan cuma sedikit. Yang akhirnya Allah punya skenario, ya diangkatlah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan dari garis Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, gimana cara menjadi pemimpin? Dzurriyyat Rasulullah SAW nanti akan lahir Imam Mahdi, yang bersama dengan Nabi Isa suatu saat akan merealisasikan janji dari Nabi Ibrahim untuk menjadi pemimpin menyatukan dunia di akhir zaman. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu gimana nih cerita yang terjadi di antara kedua belah ya anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mulai dari Bani Israel alaihissalam. Ya, di mana ya Bani Israel alaihissalam ya kita tahu kisahnya diusir dari bumi Anbiya. Ya, boleh ya kita belajar dari satu surat yang dibaca di setiap 17 kali ya dalam sholat kita. Yaitu kenapa Allah menjadikan surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Ya, kalau nggak dibaca surat Al-Fatihah, menyebabkan kan sholatnya nggak sah. Ya, Allah menyuruh kita membaca surat Al-Fatihah. Karena dalam surat Al-Fatihah itu berisi tentang permohonan bimbingan Allah hidayah kepada kita. Sampai akhir zaman. Bisa jadi nggak cuma kita, tapi anak keturunan kita. Di mana di dalam surat Al-Fatihah kan kita minta kepada Allah. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang kayak apa jalan yang lurus? Kan begitu. Nah, Al-Quran akan memberikan bimbingan nanti buat kita. Bahwa jalan yang lurus yang kamu minta bukan jalan yang tidak ada contoh teladannya. Karena jalan yang lurus yang kamu minta dalam surat Al-Fatihah di ayat yang kelima, Allah langsung berikan role model, yaitu dalam surat An-Nisa di ayat yang ke
ayat yang ke-60 surat An-Nisa ya. Itu di ayat yang ke-68 dan 69 ya, yaitu jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan yang seperti apa? Ya, pada saat kita berdoa ihdina siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, langsung dijawab oleh Allah dalam surat An-Nisa di ayat ke-68. Walahadainahum siratam mustaqim. Pasti kami akan tunjuki kalian jalan yang lurus. Kayak apa jalan yang lurus? Seperti apa jalan yang lurus? Di ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasul. Yang penting di dunia ini, kamu dalam koridor taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau kamu sudah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka kamu akan dibersamai dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Ya, mereka adalah orang-orang yang disebut dengan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman. Berarti ketika kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allah menyuruh kamu taat kepada Allah dan Rasul, enggak cuma sekedar taat. Kamu harus ikuti jalannya para nabi. Gimana kita tahu jalan para nabi? Ya belajar dari Al-Quran gimana para nabi itu dibimbing oleh Allah. Ini loh kehidupan mereka. Dan moga-moga hari ini salah satu dari proses bahwa kita duduk bersama-sama walaupun virtual, belajar tentang kisah para nabi bukan sekadar oh gitu, oh enak nih nanti bisa jadi bahan cerita buat anak. Kalau guru wah asik nih jadi bisa bahan cerita nih buat anak-anak siswa, bukan itu. Tapi apa yang nanti akan kita pelajari dari cerita para nabi, itulah yang harus membuat kita action, kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, para sidik, para syuhada, orang soleh sebagai amal ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, bahwa kita serius di bawah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat berikutnya, apa yang kita minta? Ya ghairil maghdub, ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai. Nah, PR jalan yang dimurkai itu kita harus belajar. Kenapa para ulama mufassirun menyebutkan jalan yang dimurkai itu adalah jalan orang Yahudi. Kita harus tahu kenapa orang Yahudi kok dimurkai. Dan kita jangan sampai Yahudi bukan tapi sosok kayak Yahudi. Waladhdallin, dan jalan orang yang sesat. Para ulama mufassir menyebutkan mereka lah ya orang-orang al-masihi, an-nasara. Kita harus belajar kenapa kok mereka disebut sebagai orang yang sesat. Agar walaupun kita seorang muslim, kita nggak mau dimurkai oleh Allah seperti orang Yahudi. Kita nggak mau sesat seperti yang disebut oleh Allah dalam kategori ad-dhalin, orang-orang Nasrani. Nah, gimana ceritanya? Belajarlah pada kesempatan kali ini, yaitu kenapa Allah menjadikan bangsa Bani Israel sebagai bangsa yang dimurkai. Ini dia ceritanya, yaitu dimulai dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub yang diberi gelar Israel. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kalau Nabi Yakub Israel, karena dia adalah nabi yang ceritanya seperti dalam surat Yusuf. Ya, bagaimana sejak Nabi Yusuf ada di Mesir, kemudian dipercaya memimpin logistik pada saat itu, sedangkan negara-negara yang ada di sekitar Mesir, yaitu termasuk di Palestina, mengalami banyak banyak paceklik yang akhirnya mereka mau tidak mau kan minta bantuan ke Mesir. Karena paceklik, musim panas, padang pasir, enaknya kan berangkatnya di malam hari. Itulah yang akhirnya dari Palestina malam hari sampai di Mesir, balik lagi dari Mesir ke Palestina di malam hari, perjalanan malam diberi gelar Israel. Nabi Yakub diberi gelar Israel karena melakukan perjalanan malam Palestina, Mesir, Palestina, dan Mesir. Nah, kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya sejak mereka tinggal di
Mesir sampai hadirnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangsa Bani Israel ini, ya, kalau ayo setelah Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun laknatullah dengan mukjizat membelah Laut Merah, kamu harus kembali ke Palestina, kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Ini kita lihat. Ya, bermula ya ketika dari Palestina, ini tempatnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak diminta untuk menjaga Masjidil Aqsa. Di zaman Nabi Yakub, Nabi Yusuf, mereka pindah ke Mesir. Kemudian akhirnya ya begitu di Mesir, Nabi Musa banyak mendapatkan tekanan ya dari Fir'aun. Singkat cerita, akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, mereka Bani Israel diminta oleh Allah untuk kembali ke Palestina. Gimana caranya kembali ke Palestina? Ya skenario Allah nih. Mereka dengan mata kepala, mereka melihat laut itu dibelah menjadi jalan buat mereka menyeberangi Laut Merah lalu sampai di satu tempat ya untuk menuju ke Palestina. Tapi begitu di satu tempat yang bernama Jabal Tih, nah ini ya Gunung Sinai, Jabal Tih, padang pasir Tih, orang-orang Bani Israel malah melakukan hal-hal yang dimurkai sama Allah. Padahal mereka adalah nabi yang pertama, Nabi Musa menerima wahyu berupa kitab, lalu mereka banyak mendapatkan mukjizat dari Allah dengan mata kepala mereka. Lalu pada saat Allah mengingatkan mereka, ayo kamu segera kembali ke Palestina. Ngeyel mereka di sini. Apa yang terjadi? Ya pada saat di di Bukit Sinai, di Padang Tih, mereka malah minta kepada Nabi Musa ya untuk melihat Allah secara langsung. Ya, mereka padahal sudah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, biar nggak kepanasan, dikasih awan, makanannya biar nggak susah payah, dikasih manna wasalwa. Lalu mereka minta sama Nabi Musa, Musa kepingin banget melihat Allah. Gimana sih caranya melihat Allah? Coba deh Musa kamu datang ke Sinai, ke Bukit Sinai. Mintalah kepada Allah agar Allah menampakkan wajahnya kepada kami. Udahlah Nabi Musa datang, ya naik ke Bukit Sinai, berdialog kepada Allah agar Allah menunjukkan dirinya. Tapi apa yang terjadi dengan Bani Israel yang ada di Padang Pasir Tih? Atas ulahnya Samirip, si provokator, kok tega-teganya mereka membuat patung anak sapi. Dan bilangnya kalau patung anak sapi ini adalah Rabbu Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Kan Nabi Musa begitu turun, kan kesel banget. Kalian tuh gimana sih? Yang Nabi Musa aja ditegur sama Allah. Ya ketika kepingin Allah menunjukkan dirinya. Padahal nggak mungkin Allah itu dilihat oleh manusia di bumi. Bukan karena Allah nggak mampu, ya, tapi karena manusia begitu lemah. Karena dalam surat Al-A'raf ya Allah sudah mengingatkan, kalau Musa, kalau kamu kepingin lihat aku, coba ini, lihat gunung ini. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Kalau gunung ini mampu bertahan ketika Allah akan datang, maka kamu bisa melihat aku. Tapi falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Gunung begitu melihat baru sinarnya Allah doang loh, ya, kayak mobil kan. Ya begitu mulia kan bisa jadi mobil malam hari pakai lampu, ya kan otomatis kan yang lebih dulu nyampe kan cahayanya lampunya. Ya sama Allah yang begitu mulia punya banyak cahaya, baru cahayanya Allah tertangkap oleh gunung. Gunung yang berdiri tegak nggak sanggup bertahan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala, maka gunung pun akan ruku dan sujud. Ternyata Nabi Musa di atas gunung. Lah gunungnya mau ruku dan sujud, apa yang terjadi? Ya jatuh
jatuhlah Nabi Musa dari Bukit Sinai. Itu Nabi Musa ya berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Betapa malu Nabi Musa meminta sesuatu yang tidak mungkin. Kesel lah begitu nyampe turun ke perkampungan ya Bani Israel, loh kok ternyata mereka malah menyembah anak sapi. Udah begitu ya, pada saat mereka ada di Bukit Sinai, padahal Allah itu sudah memberikan kesempatan kepada mereka. Kamu tuh harus kembali ke Palestina, itu tempat kampung halaman kamu. Di situ ada Al-Aqsa yang harus kamu jaga. Karena Nabi Ibrahim mendirikan Masjidil Haram terlebih dahulu bersama dengan Nabi Ismail di Mekah 40 tahun kemudian. Ya, Nabi Ibrahim meminta kepada Nabi Ishak atas perintah Allah mendirikan Al-Aqsa. Kampung halamannya untuk Bani Israel yang harus dijaga adalah Al-Aqsa. Balik kamu ke Al-Aqsa yang harus kamu jaga sejak kamu tinggal waktu di zaman Nabi Nabi Yakub tadi. Ngeyel mereka dalam surat Al-Maidah di dari ayat ke-20 sampai 26. Apa kata orang Bani Israel kepada Nabi Musa ketika Allah menyuruh kalian masuk ke Palestina? Ya Musa, lan nadkhul abada. Kami nggak akan masuk ke Palestina selama-lamanya. Kenapa? Karena udah ada kaum yang sama kayak Firaun. Ya, karena nanti jadi kakek neneknya Jalut. Kita nggak mau, nyari mati aja. Baru selesai keluar dari lubang buaya, masa masuk ke lubang singa. Ngeyelnya ini dia bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, anta wa rabbuka faqatila. Gini aja deh, kami punya ide. Kamu sama Tuhan kamu aja yang masuk ke sana, faqatila. Kamu peranglah berdua. Kami nunggu di sini kabar. Kalau kamu menang oleh Tuhan kamu, baru kami datang ke sana. Tapi kalau kamu kalah ya wassalam. Ini kan gondok banget. Sejak saat itulah Allah marah kepada Bani Israel. Udahlah dikasih banyak tanda-tanda keajaiban, ya mukjizat, karunia, Allah disamakan dengan patung anak sapi, disuruh balik ke Palestina, tapi ternyata mereka nggak mau. Akhirnya 40 tahun mereka disesatkan oleh Allah. Ya mereka tidak bisa keluar, nggak bisa masuk, cuma di sini aja nih selama 40 tahun. Ya, kalau ada di antara kita yang belum umur yang 40 tahun berarti belum selesai. Ya, itu lamanya sebagai tanda Allah marah kepada Bani Israel. Inilah murkanya Allah pertama kali kepada Bani Israel ditunjukkan ketika di Jabal Tih. Kemudian ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan barulah ya dari mulai Nabi Musa, Harun, kemudian sampai nabi-nabi setelahnya, mereka nggak berhasil memasuki kota Palestina. Mereka baru masuk, ya baru bisa memasuki kota Palestina, yaitu di zaman Nabi Daud alaihissalam. Itulah Allah meminta kepada kita, belajarlah dari apa yang Allah ceritakan. Ya, dan kembali lagi kenapa Allah murkai? Ya, padahal sekian tahun, sekian ribu tahun mereka nggak berhasil kembali ke Palestina. Ternyata baru di zaman Nabi Daud, tapi lihat ya teman-teman sekalian, justru ternyata di zaman sekarang, kenapa ada istilah mitos? Ini ada yang nyoret nih Mbak Pipit ya. Kenapa ada mitos kok Nabi Daud diberi gelar dengan bintang David? Lalu untuk Nabi Sulaiman diberi gelar dengan mitos Haikal Sulaiman. Mari kita lihat sejarahnya dulu, nanti kita akan belajar ya bagaimana kok bisa-bisanya akhirnya mitos bintang David dan juga mitos Haikal Sulaiman ini menjadi bagian PR buat kita sebagai persiapan kita untuk menuju babak final akhir zaman.
saya mohon izin pembahasan utama sampai di sini dulu. Saya buka lagi di slide yang lain. Sebentar ya. Ya. Mbak Pipit, saya sampai jam berapa presentasi? Mana ya? Pit. 11.15 bisa Ustazah. Oke. Karena kalau ngikutin slide yang itu panjang banget, itu sampai finish. Jadi saya minta izin, kita akan buka kenapa kok akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala baru memberikan keutamaan kepada Bani Israel, dikasih kesempatan yang kedua. Kamu bisa kembali ke Al-Aqsa, yaitu di zaman Nabi Daud. Tapi sekali lagi, dasar watak mereka yang sampai disebut oleh Allah maghdub, dimurkai. Dan dolin, sesat. Nah, ini bermula tambah lagi kisah cerita tentang Nabi Daud yang sampai dibuat mitos dengan bintang David. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Daud itu dari garis Ishak alaihissalam. Kan begitu. Nabi Daud, Rasulullah SAW ini juga ada di buku ya, cerita lengkap tentang Nabi Daud. Allah menceritakan Nabi Muhammad begitu memuliakan Nabi Daud. Karena Nabi Daud memang Nabi yang mulia. Ya, jangan sampai dinodai oleh Bani Israel. Kitalah umat Nabi Muhammad yang harus kembali meluruskan kalau Nabi Daud itu Nabi yang mulia. Karena Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah ya bahwa ini loh kisah Nabi Daud yang luar biasa, abid yang soleh. Ya, di mana Rasulullah SAW sampai mengabadikan ibadahnya Nabi Daud. Puasa yang paling Allah sukai adalah puasanya Nabi Daud. Dia sehari berpuasa, sehari berbuka. Kemudian juga ya, keistimewaan Nabi Daud, mukjizat Nabi Daud tidak hanya diketahui oleh orang-orang Bani Israel. Kita pun umat Nabi Muhammad diminta untuk mengetahui mukjizat Nabi Daud. Ya, karena ketika Nabi Muhammad mendengar sahabat Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran yang indah sekali, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dia telah diberi suara indah dari suara indahnya keluarga Nabi Daud. Kemudian juga ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman menjadi nabi dari garis Bani Israel yang punya kerajaan tidak tertandingi. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan lihat bagaimana watak yang dididik oleh istrinya kepada Nabi Sulaiman sampai menjadi satu kerajaan yang tidak tertandingi. Ternyata didikan ibunya, didikan menjadi pemuda yang soleh. Jadi jangan nodai cerita-cerita Nabi Sulaiman. Ya, di sini Rasulullah SAW mengingatkan kalau istrinya Nabi Daud, ibunya Sulaiman, itu menegaskan kepada Nabi Sulaiman, wahai anakku, jangan memperbanyak tidur di malam hari. Ya, bangun di malam hari untuk sujud kepada Allah. Karena orang yang banyak tidur di malam hari, dia akan menjadi laki-laki yang miskin di hari kiamat. Juga ketika Nabi Muhammad berdoa, ya doa yang Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak. Ini doanya Nabi Daud. Karena Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ya ini adalah ya salah satu min doa Daud. Ya, dari salah satu doanya Nabi Daud. Ya Allah, aku minta kepadamu cintamu dan kecintaan orang yang mencintaimu serta amalan yang menyampaikan aku kepada cintamu. Itu doanya Nabi Daud. Ya, kemudian juga ya Nabi Daud itu memang punya karakter yang luar biasa dahsyatnya. Bahkan ya diceritakan kematiannya Nabi Daud, kematian Nabi Sulaiman itu legenda yang luar biasa istimewanya. Ya, kalau Nabi Sulaiman kan ada di Al-Quran. Nah, kalau Nabi Daud ya, diceritakan Nabi Daud itu orang yang sangat cemburu. Ya, dia kalau pergi itu semua pintu rumah ditutup karena dia nggak mau nanti ada laki-laki yang masuk pada saat dia tidak ada, ya, karena dia begitu menjaga istrinya. Sampai suatu hari ketika Nabi Daud belum pulang, istrinya kaget,
Loh kok ada seorang laki-laki di rumah? Padahal semua pintu udah dikunci sama Nabi Daud. Ini kok bisa ada laki-laki di rumah? Wah, dia khawatir. Aduh, bisa-bisa marah nih Nabi Daud. Kenapa kecolongan kok ada tamu laki-laki di dalam rumah? Tapi begitu Nabi Daud pulang, Nabi Daud ya bertanya ya tentang apa laki-laki ini, tamu ini, bahwa dia tidak pernah takut dengan siapapun. Apa kata Nabi Daud? Hatinya sudah mengetahui bahwa ini adalah malaikat maut. Malaikat yang mencabut nyawa. Selamat datang atas perintah Allah. Jadi Nabi Daud ketika malaikat Israel mau datang kepada beliau pun minta izin. Karena memang beliau itu ya seorang nabi yang punya kekuasaan, punya mujizat yang sangat dahsyat. Ya. Dan ini tadi sudah ya bagaimana Bani Israel yang tadi di zaman Nabi Musa alaihissalam ya sejak 40 tahun ya mereka terombang-ambing di Bukit Ti, mereka nggak bisa menguasai Al-Aqsa, baru bisa ketika di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ya, yaitu ketika Nabi Daud alaihissalam kecil, pada saat itu dalam surat Al-Baqarah diceritakan ya di surat Al-Baqarah terakhir ya, itu bersama dengan bersama dengan Tolut. Ya, Nabi Daud masih kecil bersama dengan Tolut melawan Jalut. Ya, karena mukjizat mukjizatnya Nabi Daud kecil dengan ketapel akhirnya membunuh Jalut pada saat itu, yang akhirnya orang-orang Bani Israel memberikan gelar kepada Nabi Daud dengan istilah bintang David. Hati-hati ya, bintang David itu beda dengan bintang yang kita biasa ajarkan kepada anak kita. Kalau bintang yang diajarkan kepada anak-anak kita kan segi 5. Nah, kalau bintang Daud itu 2 segitiga, yang satu berdiri, satu tidur. Itu adalah sosialisasi dari orang-orang Yahudi untuk menjadikan mitos ya bahwa mereka harus menguasai Al-Aqsa dengan istilah bintang David. Nah, sejak Nabi Daud menjadi nabi sekaligus menjadi raja diwarisi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sejak saat itulah mereka Bani Israel punya kekuasaan yang tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa taala menghargai keistimewaan ini dan Allah menginginkan agar Bani Israel itu belajarlah dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, ternyata Bani Israel ribut lagi terhadap kekuasaan. Ya, terbagi menjadi 2. Ada dari Israel yang di utara, ya, yang menjadi namanya suku Israel. Ada yang di selatan itu yang menjadi kerajaan Yudea. Ribut lagi. Sejak saat itulah mereka dicabut sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari garis mereka inilah sejak Nabi Sulaiman wafat, mereka menjadi bangsa yang dihinakan oleh Allah dan mereka menjadi pembunuh para nabi. Yang akhirnya dilalah Allah Subhanahu wa taala punya skenario. Kalau dari garis Nabi Ibrahim enggak hanya dari garis Ishak, ada dari garis Ismail alaihissalam. Ya, akhirnya begitu singkat cerita, sejak saat itu Bani Israel tidak pernah memiliki keistimewaan, kemuliaan di dunia, selalu aja deh ya jadi bangsa yang dibudakkan, ya bangsa yang direndahkan, sampai akhirnya ya mereka harus mencari tempat yang membuat mereka lebih mulia. Ya, karena dimanapun mereka berada, mereka selalu dibuang, dijadikan budak ya oleh bangsa Babilonia, kemudian juga ya dihancurkan oleh bangsa Assyria, sampai singkat cerita mereka ketemu satu tempat yang mana ini nih, satu daerah di padang pasir yang bernama Yasrib. Yang Yasrib ini penduduk aslinya bangsa Aus dan Khazraj yang gampang diadu domba.
Karena mereka gampang diadu domba, orang Yahudi menguasai ya daerah situ. Perekonomian dia kuasai, politik dikuasai, sosial dikuasai, semuanya dikuasai. Karena bangsa Aus dan Khazraj, orang Arab yang ada pada saat itu, mereka hidup dalam kondisi ketakutan terus karena perang ya, bersaudara. Itu pun karena adu domba dari orang-orang Yahudi, 12 suku orang Yahudi yang tinggal di sana. Allah punya skenario. Ketika mereka di Yasrib, mereka lagi menikmati penguasaan mereka terhadap bangsa Aus dan Khazraj, tiba-tiba mereka mendapatkan informasi kalau ada nabi penutup yang mereka tunggu-tunggu, tertulis di Taurat, tertulis di Injil, tertulis di dalam ya kitab Zabur, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dikira dari garis mereka. Loh kok dilalah adanya dari garis Nabi Ismail yang orang Mekah? Wajar, yang menyebabkan mereka marah kepada Rasulullah SAW. Mereka benci kepada umat Nabi Muhammad, menganggap bahwa ya janji kemuliaan yang harusnya dimiliki oleh bangsa Bani Israel kok ternyata diambil alih oleh Nabi Muhammad. Karena terbukti ketika Rasulullah hijrah, apa yang terjadi? Mereka selalu dihinakan, ya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan Bani Nadir, Bani Quraizoh, ya kemudian sampai terakhir adalah Khaybar diusir, benar-benar diusir. Mereka benci kembali kepada Rasulullah SAW dan umat Nabi Muhammad, yang akhirnya mereka punya mitos bahwa mereka harus menguasai dunia sendiri. Gimana caranya menguasai dunia sendiri? Mereka punya mitos dengan desain Haikal Sulaiman. Mereka harus mendirikan kembali kerajaan Sulaiman dan juga menvisualisasikan agar terbentuknya kerajaan Sulaiman yaitu dengan bintang David. Seperti dulu Nabi Daud yang menaklukkan Palestina pertama kali, maka mereka pun menuju ke pendirian Haikal Sulaiman dengan menvisualisasi bintang David. Inilah Haikal Sulaiman. Di mana Haikal Sulaiman itu? Haikal Sulaiman itu mereka buat mitos adalah sebenarnya yang sudah dijanjikan oleh Tuhan mereka adanya di komplek Palestina. Di komplek Palestina. Inilah Masjid Qibli, Masjid Al-Aqsa yang menjadi tempat Isra Mi'raj. Ini adalah Qubatus Sakhra yang didirikan oleh Khalifah Malik bin Marwan. Mereka menganggap ini adalah bangunan yang ditutupi oleh umat Nabi Muhammad untuk menutupi hak mereka orang Yahudi yang harusnya berdiri di balik itu adalah Haikal Sulaiman. Dan mereka punya mitos, mereka harus menghancurkan ini semua. Karena Haikal Sulaiman adalah milik mereka yang harus berdiri di tanah Al-Aqsa. Ya. Nah itulah yang akhirnya mereka berupaya sampai akhir zaman. Mereka akan mendirikan Haikal Sulaiman dan menanam pohon gorkot. Di mana pohon gorkot ini adalah mitos seperti permadani. Permadani untuk menunggu sang pemimpin mereka. Karena pemimpin mereka bukan dari manusia. Pemimpin mereka adalah makhluk yang punya kekuatan seperti Tuhan. Dialah Dajjal laknatullah. Allah berikan semua kesempatan itu. Dan mereka punya mimpi Haikal Sulaiman harus dibentuk. Ini bukan sekedar mimpi. Ini benar-benar dimulai dari pencemaran dari sekarang. Pertanyaannya adalah kenapa kok mereka tidak membom Masjidil Aqsa? Karena kalau mereka membom kan gampang selesai. Tapi mereka meruntuhkan dari atas sedikit demi sedikit. Karena Haikal Sulaiman yang mereka siapkan itu ada di bawah Al-Aqsa. Ya. Mereka ya ini saya dapat ya waktu di tahun 90 saya masih di Mesir 97 98. Ya, mereka punya misi bahwa nanti tahun 2020 udah lewat nih.
Ya, dan wajar kenapa terjadi pembantaian ya Syria, saudara-saudara kita di Libanon ya, karena mereka punya target harusnya nih tahun 2020 sudah terbentuk ini. Dan wajar yang akhirnya mitos-mitos ya Ramadan kemarin, wah itu ada suara ini, itu akan ada ya tanda akhir zaman Dajjal. Ih, kenapa kok kita jadi sok tahu? Padahal yang namanya Dajjal itu adalah memang babak final. Tapi menuju babak final, jangan lupa ada babak penyisihan dulu, ada babak semifinal. Kenapa kemudian kita ditakut-takuti seperti mitosnya orang Yahudi? Nah, tahun 2020 mereka tuh sudah menginginkan, sudah berdiri Haikal Sulaiman karena sudah siap Dajjal itu turun. Allah yang maha tahu, wa makarullah wa khairul makirin. Ya, mereka menggali Masjidil Aqsa sedikit demi sedikit karena mereka sudah berpikir bahwa ya Haikal Sulaiman itu harus mereka desain ada di bawah. Padahal ini penipuan, itu mereka baru bikin tapi menganggap bahwa ini sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman yang ditutupi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Haikal Sulaiman ini pondasinya adalah batu-batu yang mereka sudah siapkan dari negara-negara yang menjadi daerah yang disebut dengan Israel Raya. Ya, Hajarul Asas del Haikal. Ini batu-batu udah mereka bawa dari negara-negara yang di bawah Israel Raya. Wal Arab ghafilun. Tapi kenapa orang Arab itu kok lalai? Kemudian ya, kelak nanti suatu saat kalau Haikal Sulaiman ini sudah siap, mereka akan bangun di atas tanah Al-Aqsa. Pada saat itu Dajjal juga akan memimpin mereka. Resminya nanti pendirian Haikal Sulaiman, mereka akan menyembelih sapi betina. Dan sapi itu berwarna merah. Allah udah siapkan. Gimana Allah nggak marah sama bangsa Yahudi? Dulu mereka menyakiti Allah dengan anak sapi. Allah kemudian tunjukkan mukjizat Allah ya dengan Nabi Musa mengungkap kematian salah satu Bani Israel dengan sapi betina, perintah Allah sebagai mukjizat. Lah kok mereka nggak kapok? Mereka menjadikan lagi simbol sapi betina untuk menantang Allah. Bahkan sapi betina ini Allah sudah siapkan dan mereka menginginkan bahwa sapi betina ini akan berdiri sebelum disembelih di tanah yang disebut dengan Israel Raya. Baju-bajunya juga sudah disiapkan bahwa baju-baju ini adalah baju yang nanti akan dipakai. Nah, daerah ini adalah daerah yang sudah diperlihatkan surveinya oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Yaitu ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah kan diminta oleh Allah untuk diminta oleh malaikat Jibril, lihat ke bawah ada 2 sungai dan ada 2 sungai di surga. 2 sungai di bawah ini, di bumi ini adalah sungai Nil dan sungai Ifrat. Nil adalah Mesir, Ifrat itu adalah Irak. Karena 2 sungai ini itu yang mereka border menjadi Israel Raya. Di sana ada Mesir, di sana ada Irak, ada Kuwait, ada Libanon, ada Syria, ada Iran. Yang mereka sebut ini adalah milik orang Israel. Nah, pada saat nanti Dajjal sudah hadir, meresmikan Haikal Sulaiman, lalu terjadi penyembelihan, baju-baju ini pun mereka udah siapkan. Mereka siapkan di mana? Mereka siapkan semuanya ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Nah, tinggal kapan eksekusinya? Ya, itu Allah yang Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala sengaja menceritakan ini kepada kita bukan mau kita jadi takut. Oh my god, kita takut besok kiamat. Innallaha sami, innahu sami, Allah tuh Maha mendengar. Apa yang kamu akan ucapkan, apa yang akan kamu siapkan, apa yang akan kamu lakukan. Karena bukan sekedar takut-takut, harus ada sebuah action. Kemudian juga 2 belati emas dan perak ini juga udah disiapkan di bawah Masjidil Aqsa. Loncengnya juga mereka sudah siapkan kapan nanti
tank peresmian dengan Dajjal sudah dimunculkan, itu juga sudah mereka siapkan. Bahkan khatamnya, apa sih khatam itu? Stempelnya juga mereka sudah siapkan sebagai Israel Raya. Bajunya, bahkan yang menarik, ya, baju dengan 12 permata, ya itu bukan sekedar 12, karena untuk mengabadikan 12 nanti keturunan Nabi Yakub, mereka akan menjadi 12 tentara dari Israel yang akan di bawah pimpinan Dajjal laknatullah. Dan bintang David inilah yang menjadi mitos yang disosialisasikan agar dulu Daud kecil alaihissalam mampu dengan Tolut menaklukkan Al-Aqsa dengan membunuh Jalut. Mereka juga berharap dengan sosialisasikan bintang-bintang David, ini akan menjadi peluang mudahnya nanti mereka akan menaklukkan Al-Aqsa. Nah, semua ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu memang milik umat Islam dari garis Nabi Muhammad yang kita bisa tenang beribadah. Tapi jangan lupa simbol pemimpin sampai akhir zaman, 2 kota suci yang menjadi amanah kita, di antaranya ada Al-Aqsa yang masih di bawah kekuasaan orang-orang Israel. Nah, nanti bagaimanakah menuju proses di sana? Allah Subhanahu wa taala menceritakan nanti dari kisahnya, nggak hanya Nabi Daud, ya, kisah untuk mempersiapkan pemuda-pemuda tangguh yang bersama dengan Imam Mahdi, dan bagaimana proses persiapan ke arah sana, perlu adanya Maryam-Maryam kontemporer. Moga-moga sekilas ya pembahasan dari apa yang dikumpulkan dari nas-nas Al-Quran, dari nas-nas hadis, ini sekedar menjadi sebuah wacana yang kita semua punya visi dan misi yang sama, bahwa kita tidak boleh menjadi penonton, tapi kita harus mempersiapkan minimal dengan kekuatan kita, dengan lisan kita lah yang sekarang ibu-ibu semua harus belajar, jangan sembarangan ngomong. Emosi dikit karena PJJ, stres, ya semua kesibukan anak-anak yang tadinya sekolah dipegang sama guru, sekarang kan semuanya ke ibunya, ya, di rumah hari-hari ketemu anak lagi, kesel sama anak, akhirnya dia nggak tahan, dia tidak terkendali, dia malah mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya ini sih main gadget melulu, makanya bodoh kamu. Ya, gimana ibu nggak stres ini? Ya, kamu kayak begini modelnya, pantesan tingkat perceraian begitu besar. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tangguh, ya, sedangkan di babak penyisihan baru, dari penyisihan rumah-rumah kita aja udah banyak yang KO. Nah, moga-moga paling tidak pada pertemuan perdana ini, karena ini kan serial ya Mbak Bibit ya, jangan nanya saya, Ustazah nanti ceritanya Nabi Isa bagaimana, itu mah to be continue. Ya, bab kita sekarang adalah mulailah dari lisan yang baik, dan hindarilah hal-hal yang seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan punya karakter seperti orang-orang Yahudi yang maghdub, tapi jadikanlah doa kita dalam surat Al-Fatihah di setiap sholat kita nih. Jadi kalau baca surat Al-Fatihah ketika sholat, jangan ngebut, tapi hayati bahwa ya Allah 17 kali loh aku baca setiap hari, karena aku menginginkan mungkin tidak aku hari ini, tapi doaku hari ini yang akan mendidik, melindungi, menjaga kelak anak keturunanku. Kapanpun nanti Allah yang menuntut di mana keberadaan kita, di mana kontribusi kita, ada anak-anak kita yang menunjukkan keimanan. Karena hari ini kita menjadi ibu-ibu milenial, suatu saat nanti kita akan menjadi nenek moyang peradaban. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Saya tersepona nih Ustazah, bukan terpesona lagi, tapi udah tersepona. Masya Allah.
Sudah ada yang ingin bertanya. Rupanya Ustazah sudah menunggu sejak tadi. Ini udah gemes pengen nanya. Ya, tafadhol yang ingin bertanya boleh di chat atau mau via bicara langsung silakan. Kami buka termin bertanya yang pertama 3 penanya ya. Tadi ada Mbak Musi, mana ya Mbak Musi mau tanya katanya? Bisa buka speakernya nggak? Bisa ya? Bisa kok Ustazah. Oke. Ini ada juga nih, Ustazah, apa ada hubungan antara Dajjal dengan Illuminati? Itu pertanyaan Mbak Musi. Dari Jakarta. 3 kan? Ditunggu 3 dulu. Iya, apa ada hubungan antara Dajjal dengan Illuminati? Ini yang masuk. Dari Kadinda. Ustazah izin menanyakan terkait kiat-kiat agar terus semangat membela Al-Aqsa. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga mana nih? Belum, sebentar Ustazah. Ya, yang mau bertanya boleh nih, masih ada 1 kesempatan lagi. Dua dulu ya? Ya, boleh Ustazah, 2 dulu. Oke. Jadi yang pertama, apakah ada hubungannya Dajjal dengan ya Illuminati? Nggak cuman Illuminati, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel, ya untuk membuat penyesatan dan juga membuat agar orang-orang ini pertama nggak cuman akhirnya jadi takut, yang kedua akhirnya malah jadi tersesat. Sebab di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walan tarda ankal yahud walan nasara, enggak akan pernah ridho bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani sampai hatta tattabi'a millah, kalian mengikuti ajaran. Enggak perlu kita jadi Yahudi. Orang Yahudi itu enggak sembarangan. Orang Yahudi itu harus berdarah Yahudi. Kita seorang yang menikah dengan Yahudi pun belum jadi Yahudi, karena Yahudi itu darah biru. Nah, Allah hanya menyebutkan hati-hati, misinya mereka bukan merekrut kalian menjadi Yahudi, tapi millatahum, kalian mengikuti ajarannya. Nah, ajarannya di sini adalah yang perlu kita garis bawah ya, nggak cuma Illuminati. Ya, misalnya kayak mohon maaf nih, kayak film-film nih, ya kan kalau Illuminati itu udah kelihatan sebuah gerakan. Ya kayak film-film, saya pernah tuh ngelihat sinetron Indonesia yang sinetron anak muda yang model-model laga itu ya sampai di gambar mata satu di ininya di jidatnya kan begitu kan. Nah, ini sosialisasi bukan maksudnya agar mereka nanti berada di bawah. Siapa kemana mandi? Kita pulang dia. Ya, bukan hanya mereka nanti masuk ke dalam golongan Yahudi, tapi yang Allah sekali lagi ingatkan apa yang terjadi dengan makar-makar mereka yang perlu kamu hindari. Jangan sampai kamu magdub jadi golongan yang dimurkai sama Allah. Ya, yang dimurkai sama Allah, hal-hal yang menyebabkan Allah itu murka. Ya, kita misalnya dengan akhirnya kita lebih takut dibanding takut kita kepada Allah, kemudian bisa jadi akhirnya ya kita banyak lalai, melakukan kesalahan lebih dari 3 kali. Nah, kriteria-kriteria ini yang sengaja yang disebut oleh Allah targetnya itu adalah maghdub, ya agar kalian itu berada dalam perbuatan-perbuatan
amalan-amalan yang menyebabkan murka Allah itu turun. Satu. Terus yang kedua, jangan lupa Illuminati ini identik nanti dengan kekuatan sihir. Kan gitu kan. Nah, bukan maksudnya nanti akhirnya kita jadi kena sihir atau kita nanti belajar sihir. Enggak. Allah sudah menyebutkan di zaman Nabi Sulaiman peristiwa dua malaikat Harut dan Marut membocorkan apapun sosialisasi sihir tujuan itu cuma dua. Apa tujuan yang kedua ini? Pertama, agar kalian itu fala takfur, kalian itu kafir, melakukan kemusyrikan. Enggak sih, kita enggak ikut-ikutan amalan-amalan sihir-sihir yang aneh-aneh. Mohon maaf, setan itu harusnya nih sebagai manusia biasa nggak bisa melihat setan. Tapi kenapa ya sejak ada aliran itu kita langsung coba cari-cari berita-beritanya, kita nonton-nonton filmnya. Akhirnya kan film-filmnya, dokumentasi-dokumentasinya kok membuat kita jadi takut. Akhirnya kok kita bisa punya punya feeling bisa ngelihat ini, bisa ngelihat ini. Karena sekali lagi setan harusnya tidak bisa dilihat oleh manusia. Harusnya nih manusia biasa nggak bisa lihat setan. Tapi kenapa kok sekarang manusia akhir zaman bisa melihat setan, bisa berkomunikasi sama setan, gampang diperlihatkan setan? Karena target mereka dengan ilmu Illuminati, dengan sihir ini berhasil. Sebab dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 di ayat yang ke-27, 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan kalau yang bisa melihat setan, yang bisa berinteraksi setan cuma satu loh, yaitu mereka yang aulia, yang ngefriend sama setan, yang udah ngetek setan. Jadi hati-hati, jangan penasaran dengan gerakan-gerakan ini. Akhirnya searching, nonton ini, nonton itu. Jangan-jangan begitu nonton, ini bagian dari follower sama setan. Nah, itu targetnya. Kalau kita udah follower sama setan, kita udah ikuti setan, kita udah berteman sama setan, na'udzubillah min dzalik, sholat kita 40 hari kan nggak diterima. Itu targetnya. Ya, kemudian target yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam kisahnya Harut dan Marut nggak cuman kekafiran, kekufuran, tapi yufarriquna bainal mar'i wa zauji, membuat kehancuran dalam rumah tangga. Tidak ada ketahanan dalam rumah tangga. Nah, untuk itu Mbak Pipit, ini RKI ini adalah sesuatu yang paling dibenci sama setan. Nah, rumah ketahanan, ya rumah keluarga Indonesia untuk menjadi ketahanan. Ini yang paling dibenci sama setan. Jadi gerakan-gerakan yang berbau mistik, semuanya tujuannya setan adalah yang tugas banyak nih. Ya, adalah agar terjadi keretakan dalam rumah tangga. Nah, jadi kembali ke pertanyaan pertama, yang perlu kita waspadai bukan kita penasaran sama gerakan mereka. Udah nggak usah penasaran, nggak usah searching. Anak saya itu seringkali saya bilang nggak usah kamu searching ini, betul nggak Mi? Dajjal katanya ada di benua ini, nggak usah searching. Lihat kamu jadi takut kan? Nah, takut itu akhirnya ya yang dibidik sama setan. Kamu jadi lebih takut ya daripada takut kamu sama Allah. Ngeri lagi nih kamu nggak takut, tapi akhirnya jadi apa? Jadi follower. Jadi tag gitu caranya setan ya bisa ketemu sama kita. Stop. Jangan penasaran dengan hal-hal yang seperti itu. Karena nanti nggak hanya membuat kita ada ketertarikan, berinteraksi. Yang ketiga itu yang akan dihancurkan adalah ketahanan keluarga. Karena itu yang disebutkan oleh Allah, dibocorkan dalam peristiwa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang Harut dan Marut. Terus yang kedua nih pertanyaannya, gimana ya caranya kita semangat membela Al-Aqsa? Ya, jawaban umum dulu ya, karena jawaban teknis ini di closing buku saya udah tersebutkan bagaimana menjadi kulluna Maryam, jadi Maryam kontemporer. Tapi jawaban secara umum aja deh, iman yazidu wa yanqus. Iman itu kan naik dan turun. Naiknya iman gimana?
ketika kita bersama dengan komunitas ma'al jamaah. Ya, dengan komunitas-komunitas taklim, komunitas-komunitas sosial, komunitas-komunitas kemanusiaan yang banyak membahas, mengingatkan kita tentang kepedulian Al-Aqsa, minimal itu akan membuat kita jadi semangat. Karena kebaikan itu bukan niat pelaku, tapi karena kebersamaan, karena kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ya, jadi carilah komunitas taklim, sosial, organisasi kemanusiaan yang kalau kita dekat sama mereka, semangat kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakillah khair jawabannya Ustazah. Ini ada yang raise hand, Mbak Vidya dari Pekanbaru kalau nggak salah. Mana Mbak Vidya? Enaknya kalau virtual gini ya, Fit ya, nggak hanya sekitar rumah yang di Intirop, tapi bisa sampai luar daerah ya. Alhamdulillah ini aja teman lama dari Sidoarjo juga bisa ikutan, Masya Allah. Mbak Vidya? Lintas benua. Jadi enggak, juga ini mau bisa. tanya. Kalau enggak nih udah banyak chat yang bertanya nih. Belum masuk. Oke. Ini ada pertanyaan. Nanti sambil nunggu Mbak Vidya ya Ustazah ya. Bagaimana cara efektif menceritakan kisah-kisah Nabi ke anak-anak Ustazah? Kemudian ada lagi, pernah dengar Dajjal kan namanya Samiri. Sama nggak sih Samiri yang tadi nyuruh bikin patung anak sapi? Kemudian ada yang kelima ya, keenam. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Ismail, berarti pasti berdarah Arab, Ustazah, gitu. Pakai tanda tanya ini ya. Dan yang terakhir, apakah masih ada ajaran Yahudi yang murni saat ini? Apakah disebutkan dalam Al-Quran atau hadis bahwa keberadaan Haikal Sulaiman yang tadi disebutkan pasti akan berdiri? Berarti bila Haikal tersebut berdiri, maka Masjidil Aqsa akan hancur. Tanda tanya Ustazah itu. Ya. 4 berarti ya? Iya Ustazah. Oke. Pertama, gimana sih bagaimana menceritakan efektif kepada anak? Hal yang perlu menjadi visi misi kita bersama. Ibu itu adalah guru bagi anak-anak. Kalau sebagai guru, seperti halnya ibu guru, tanya sama ibu guru, apakah ibu guru ngajar nggak pakai modal? Pakai modal, baca dulu, punya kurikulum dulu, kan begitu. Kemudian juga keteladanan. Ya gimana kita mau cerita kepada anak? Ternyata kita sendiri nggak punya modal. Kita nggak punya buku-buku yang rekomendasi. Modal kita maaf cuma modal Google. Udah gitu Google-nya ya yang kita cari tanpa kita pilih-pilih lagi. Akhirnya cerita-cerita Nabi yang kita ceritain salah. Ceritanya salah, pemahamannya salah, ya mau nggak mau nanti mendidiknya pun juga salah. Jadi cara efektif ke anak, ya mau tidak mau, sebagai seorang madrasatun, ibu itu adalah sekolah, belajarlah seperti sebuah sekolah. Harus punya referensi dulu, modul dulu, itu dulu. Karena kalau kita sudah punya buku, kita sudah punya banyak referensi, bacaan, tapi tanda kutip ya buku-bukunya harus buku-buku yang recommended. Gimana caranya nyari buku recommended? Nah, yang modal buku rekomendasi aja kita nggak tahu. Ya paling tidak nih, minimal sudahkah kita mengumpulkan semua ayat-ayat di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang cerita Nabi itu. Jadi yang saya sebut dengan baca buku, bukan akhirnya kemudian saya jadi marketing untuk teman-teman beli buku ya. Enggak. Ya, karena sekali lagi, apa yang saya tulis sebenarnya bukan apa yang menjadi karya penelitian saya secara teori saya, tapi semua itu berdasarkan apa yang saya kumpulkan
dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, tentang cerita-cerita ini dikumpulkan jadi satu. Nah, kalau itu sudah jadi modal, barulah kita mengajarkan kepada anak, tergantung tipe anaknya. Ada yang anaknya sukanya dibacain, bacain aja. Paham gak paham, bacain aja. Kayak anak saya nih, ya dia kalau saya ngajar itu dia suka mendengarkan, suka ikut waktu masih kecil. Dan ketika saya nyiapin materi, ya itu saya suka ceritain karena modal pertama kan anak. Ya walaupun kayaknya dulu Umi pernah cerita deh. Kayak, ya walaupun dia dulu Umi pernah cerita, yang penting pokoknya jangan bosen-bosen cerita, cerita, cerita. Dan jangan lupa buah dari hasil didikan kita bukan apa yang kita ucapkan. Dari buah dari hasil didikan adalah apa yang kita berikan sebagai keteladanan. Ya contoh, ya, jangan nyuruh anak, makanya banyak baca tuh, udah dibeliin buku banyak banget gak dibaca. Lah, anaknya disuruh baca, ngeliat ibunya bolak-balik ya searching cuman di Google doang, nyuruh anak baca, sedangkan ibunya cuman ya Googleiun, cuman modal Google. Ini yang perlu dipelajari. Jadi kalau efektif, ya berarti pertama saya cuma menginginkan kita punya modal. Nah, nanti dalam menyampaikan kita harus tahu gimana tipe anak kita. Ada anak yang suka diceritain, ada anak yang sukanya dibacain bareng, ada anak yang sukanya mungkin melalui media, nonton. Nah, kita yang menyiapkan semua bekal-bekal itu. Kemudian yang kedua, Dajjal sama dengan Samiri. Ini mah kalau boleh saya komentar ya jaka sembung, kagak nyambung. Samiri sudah tersebut di dalam Al-Quran. Itu kisahnya dalam surat Toha. Ya, ketika di zaman Nabi Musa yang diusir, dia adalah manusia biasa yang dia punya kemampuannya dari mana? Itu kan disebutkan sama Samiri. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Samiri, ya di surat Toha itu, kok kamu tega-teganya bisa menyuruh Bani Israel mengumpulkan semua perhiasan yang mereka bawa, lalu akhirnya kun fayakun, dari perhiasan itu sampai tercipta anak sapi yang bisa ngomong, ana Rabbu Musa wa Harun. Kan ditanya sama Nabi Musa di ayat ke-95. Qala fama khatbuka ya Samiri. Apa pendapat kamu? Jawaban kamu ya Samiri. Di ayat yang ke-96 apa kata Samiri? Qala basartu bima lam yabsuru bihi. Dia punya kekuatan istilahnya sihir. Karena Mesir gitu loh, dengan karakter Mesir, Fir'aun yang memang dunia sihir. Ya, dia bilang bosor tu bimal yang biabsuru bihi. Saya melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Kalau saya melihat qabdotan min athari Rasul, dia melihat ada tanah yang bekas dipijak oleh malaikat Jibril. Ya, lalu akhirnya dengan kekuatan sihir, ya dia bisa menjadikan patung anak sapi. Qala kadzalika sawat li nafsi. Itu kan beda dengan Dajjal. Kalau Dajjal itu memang dia punya kekuasaan, kemampuan seperti Tuhan. Itu dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, Nasai itu disebutkan. Proses sebelum Dajjal itu muncul, itu kan ada seleksi alam. 3 tahun pra Dajjal itu muncul. Alam itu langit cuman 2/3 air turun, 2/3 tanaman tumbuh, berarti udah mulai agak kekeringan. H-2 tahun sebelum Dajjal muncul, itu udah dibalik 1/3 yang turun, berarti lebih banyak kekeringan. 1/3 yang muncul, berarti lebih banyak pasok yang makanan yang sudah tidak ada di muka bumi. Sampai kan H-1 benar-benar gak ada hujan, gak ada tanaman, kering kerontang. Dan Dajjal itu disebutkan oleh Rasul cuman hidup 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti sepekan, kan begitu. Dan dia punya kemampuan menurunkan air hujan, membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi sesungguhnya
Itu bukan orang yang sudah mati yang dibangkitkan. Itu adalah kolaborasi dengan kekuatan jin yang menyerupai orang-orang yang meninggal. Nah, ini beda dengan Samiri. Kemudian yang ketiga, apakah Imam Mahdi itu orang Arab? Nah, sekarang saya mau tanya bahwa kalau disebut dengan Nabi Ismail bukan orang Arab. Jadi jangan lihat fanatisme daerahnya. Bukankah Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab? Datangnya Nabi Ibrahim membawa Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail ke tanah Arab pada saat itu yang tidak ada penduduk, nggak ada kehidupan, kan begitu. Ya, asal usulnya Allah mengingatkan bahwa mereka bukan orang Arab Nabi Ismail itu. Tapi semua negeri itu akan menjadi milik umat Islam karena semua adalah manusia khalifah fil ard. Jadi kalau ditanya apakah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nanti Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad, berarti Nabi Ismail itu orang Arab? Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Rasulullah SAW memang akhirnya kan dibesarkan di Arab, kan gitu kan? Ya, nah sekarang yang perlu kita garis bawahi adalah Rasulullah SAW yang menyebutkan dalam hadisnya bahwa Imam Mahdi harus min dzurriyyati, harus keturunanku. Nanti habaib disebut dengan keturunan Rasul harus dari garis Hasan dan Husain. Harus dari Hasan dan Husain. Karena Hasan dan Husain inilah yang akan mempertemukan Imam Mahdi dengan garis Nabi Ismail alaihissalam. Ketemunya di mana? Ya, Hasan dan Husain bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad juga begitu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu nanti di dalam buku saya ada penjelasan tentang bagaimana sekilas tentang habaib. Nanti dari Hasan kemana, dari Husain itu kemana, yang semua harus dari garis nasab. Bukan akhirnya fanatisme dengan sebuah daerah. Begitu yang kedua. Yang ketiga ya, yang keempat, Haikal Sulaiman ada di Quran atau di hadis. Lah kan dari awal saya sudah bilang mitos. Kalau disebut dengan mitos, inilah ulahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang mereka suka membuat dan merubah ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka dari Taurat, Zabur, Injil itu dirubah-rubah. Jadi jangan, mohon maaf, ya akhirnya semua dari apa yang saya sampaikan ada nggak dalilnya? Nah kalau tadi saya sebut ini adalah mitos, berarti itu kan adalah Haikal Sulaiman. Nah kalau mau bertanya dari mana informasi Haikal Sulaiman, nah, itu bisa saya ceritakan. Karena di tahun 97 saya di Mesir, ya itu saya sudah mendapatkan informasi bahwa selalu terjadi membuat terowongan, tapi belum ada yang bisa menangkap dan mengumpulkan dokumentasi. Ada apa kok orang Israel itu selalu menggali. Ya, sampai di tahun 2007, ya tahun 2007, di mana orang Palestina yang menyamar menjadi Yahudi lalu mendokumentasikan data-data itu, dialah yang bernama Raid Salah, yang kasusnya kapal Mari Marmara yang dari Turki, ya kenapa digempur karena ada Raid Salah sebagai DPO internasional yang ada di kapal Turki Marmara. Dan Raid Salah itu sekarang masih hidup, dia berada di penjara, orang Yahudi, karena dialah yang mendokumentasikan lalu dia menyebarkan ke seluruh dunia. Bersyukur kalau kita, saya lah khususnya kami dari Salimah ini mendapatkan dokumentasi langsung serah terima dari almarhumah Ustazah Yoyo, almarhumah yang mendapatkan dari sebagai duta internasional kan dulu beliau. Nah, wallahu a'lam bishawab. Udah? Cukup? Tadi alhamdulillah jazakillah khair buat Tami udah di backup.
Ya, jadi nanti pemesanan bisa via panitia. Kemudian untuk pembahasan kali ini kita cukupkan kajian pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup sama-sama dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Karimah Community mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi Ummahatul Fillah semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jazakillah khair untuk Ustazah Nur Hamidah yang senantiasa membersamai Karimah. Ya, kita pamit ya semuanya. Foto dulu Mbak. Hah? Oh iya, foto dulu Ustazah. Foto dulu. Oh iya nih, dari panitia minta foto dulu nih. Buat teman-teman yang belum isi absen, tolong diisi absennya ya. Tadi ada 145 peserta, tapi yang baru isi absen 80 orang. Ya, tolong diisi di grup ada. Ya, udah difoto Mbak. Ya, ini tadi ada 6, sekarang tinggal 4 layar ya. Kita senyum aja, nggak tahu ada di layar yang mana ya. Saya hitung di layar pertama, 1, 2, 3. Bentar. Lanjutnya di layar yang kedua ya, ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Oke, saya pindahin dulu. Lanjut di layar ketiga, senyum lagi. 1, 2, 3. Bentar ya. Udah belum Munpen? 1 kali lagi. Di layar yang keempat nih, terakhir nih ibu-ibu. Banyak banget soalnya, Masya Allah. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya. Jazakallah khair Ustazah. Insya Allah next meeting kita bertemu lagi. Ya, semuanya kami pamit. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.